got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Kandangan 1995. Pagi ini, aku dan kakekku menikmati secangkir kopi hangat dan juga sepiring pisang goreng dan ubi rebus buatan Mbah Uti. Kami pun menikmatinya dengan bercengkrama sesekali. Lalu, tampaklah di jalan seorang pemuda. Dia berjalan dengan tidak normal. Kakinya menekuk, begitu juga dengan tangannya. Kepalanya pun sama, dengan miring ke kiri sedikit. Aku menajamkan mataku untuk mempertegas penglihatanku. Yang itu bukannya Bagio anak Lek Wagiman ya yang? Aku bertanya kepada Eyang Kakung. Eyang Kakung pun dia juga memperjelas pandangannya. Koyone si iyo. Tapi wisuwi bocahku ya orang ketok ning kene. Wong dek niki melu Pak Dini. Oh gitu. Bagio, teriak Eyang Kakung. Bagio pun langsung melihat ke arah kami. Renele, panggil Eyang Kakung lagi. Lalu Bagio dengan tertatih berjalan. Dia pun mendatangi kami berdua. Loh, kapan lekmu teko? Kata Eyang Kakung. Uwis di luari kong, kata Bagio waktu itu. Oh, kok ora ketok, lagi ketok saiki, kata Mbak Kakung waktu itu. Arep pisang goreng ora? Jawab Bagio. Eyang Kakung pun memberi 2 potong pisang goreng. Aku menatapnya sambil mengingat. Apakah dia juga mengingatku? Bagio, eling aku ora? Tanyaku waktu itu. Lalu Bagio pun dia mengertitkan dahinya. Ayu, katanya sambil tergagap. Bagio memang dia salah satu temanku, teman masa kecilku yang mempunyai kebutuhan khusus. Dia memang kurang normal, baik secara mental maupun jasmaninya. Tapi anaknya sangat baik sebenarnya. Dan dia pun ringan tangan dalam membantu orang. Oh, wah, iji eling aku toh kowe. Padahal wis suwi ora temu, kataku waktu itu. Bagio pun hanya tersenyum. Kemudian dia pun pergi melangkahkan kakinya, meninggalkan rumah kami. Suun, Mbah, kata Bagio kepada Eyang Kakung. Iya le, jawab Mbak Kakung. Lalu Bagio pun dengan sekejap dia sudah tidak nampak lagi di hadapan kami. Karena pagi ini memang kabut begitu tebal mengelilingi desa kami. Loh, jadi Bagio iki berarti orang yang kampung kene toh yang? Tanyaku kepada Eyang. Ora tondo, wis sejak kejadian ibuke ninggal kuwi, dekne melu karo Pak Dini. Oh, gitu. Yo unda-undi lah karo awakmu ambek ibumu pindah saka kini. Oh gitu yang, pantesan tiap Ayu liburan sekolah kesini kok gak pernah ada, kataku pada Eyang Kakung. Dek niki melu dulure
ono ning kene Bojonegoro, Jawa Timur. Kata Eyang waktu itu. Walah, ada temen yo yang. Ya, lebih maneh. Dekne ora tau cocok karo Likni dhewe, karo Likni dekne mesti digebuki. Saya suwi yo bapakne mesake to. Akhire dekne dijaluk karo Pak Deni. Padahal ki bagio apik lho bocahe. Kata yang kaku. Aku hanya mengangguk-angguk, mengingat beberapa kenangan sewaktu aku dulu dengan Bagio dan juga dengan teman-teman yang lain. Bagio memang orangnya baik, tapi karena keadaannya banyak sekali orang yang membulinya, bahkan terkadang banyak sekali anak-anak yang berbuat jahat kepadanya. Kadang-kadang aku pun tidak terima kalau Bagio sampai disakiti oleh poniran dan tegengnya. Kesel banget aku lihatnya. Orang, anak udah baik, gak ngapa-ngapain, masih aja dikerjain. Aku sampai teringat ya, dulu pernah Bagio dijeburin ke dalam sawah sampai badannya penuh lumpur. Sudah gitu, dia pun dilempari sama kotorannya sapi. Aku pun membelanya, tapi aku mana bisa, aku hanya perempuan. Kesian sekali ngelihatnya, dan dia pun hanya menangis tergugu. Entah bagaimana nasib mereka semua sekarang. Aku pun tidak pernah mendengar kabar tentang Poniran, Sadi, Wanto, dan juga teman-teman yang lain. Karena aku pun sudah lama sekali pindah dari kampung ini. Dan aku pun kesini hanya saat libur sekolah ataupun 1 tahun sekali. Sudah 2 hari aku di kampung ini. Senja ini, entah kenapa, agak begitu sepi dan agak sedikit mencekam. Tidak seperti pertama kali aku datang. Waktu itu, aku, Eyang Putri, dan juga Mbak Kakung lagi berada di dapur. Mbak Kakung, dia membakar singkong yang dia dapat dari kebun tadi sore. Terdengar sayu-sayu adzan maghrib dari kejauhan. Wah, sudah adzan maghrib, Kong, tanyaku waktu itu. Iya, Nduk, gendang sholat ki. Kataku waktu itu. Lalu Eyang Putri pun, dia pergi ke belakang dan berendak mengambil wudhu. Lalu tiba-tiba langkahnya pun berhenti. Kong, kancani aku toh, kata Eyang Putri. Lah, ngopo dek kancani barang? Biasa nih wae selumat-selumut mlebu-mlebu sumur, kata Eyang Kakung. Aku hanya tersenyum. Aku melihatnya seakan lucu. Mbak Putri seolah-olah dia sedang manja sekali dengan Mbak Kakung. Ora penak perasaanku, Kong. Teh, ora penak piye? Mau karib budal wudu, sumure lo ketok tekan kene, kata Eyang Kakung. Akhirnya Mbak Putri pun, dia berjalan ke arah luar rumah. Ya, sumur dan kamar mandi kami memang terletak di luar rumah, di luar dapur. Terdengar suara timba kriet, kriet. Karena timba kami itu pada zaman dulu memakai seperti bambu panjang gitu, yang dikaitkan ujungnya dengan batu. Lalu ujung yang lainnya dikasih tali dan juga timba. Jadi begitulah, makanya setiap kali kalau ada orang yang sedang menimba, terdengar bunyi kriet-krietnya. Lalu tak berapa lama pun terdengar suara kericikan air wudhu dari Yang Putri. Aku menikmati singkong bakar
yang baru saja matang dari tumbang. Belum juga satu suapan, tiba-tiba terdengar jeritan dari Eyang Putri sambil dia pun berlari masuk ke rumah. Tolong, pocong, kata Eyang Putri waktu itu. Aku yang terkaget, seakan tak percaya dengan apa yang aku dengar. Hah? Pocong? Kataku. Lalu Eyang Kakung pun, dia segera berdiri dan juga menghampiri Eyang Putri. Kenapa toh Mbak? Pocong kong, pocong. Pocong? Ini anak pocong, kata Eyang Kakung waktu itu. Lalu Eyang Putri pun duduk di sebelahku dan aku memberikannya teh hangat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, katanya waktu itu sambil ketakutan. Ana apa? Pocong apa? Masa tuh yang marip-marip ana pocong? Kata Eyang Kakung saat itu. Tenan Kung, tenan, kata Eyang Putri sambil menangis. Eyang Kakung pun melangkahkan kakinya keluar rumah. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Memang sudah nampak gelap dan kebun-kebun di belakang rumah kami pun tampak seperti hutan kecil. Apalagi ada beberapa besar pohon mangga di sana dan juga pohon salam. Aku mendengar cerita dari Uyang Muti, merasa takut juga. Lalu Eyang pun berkata, ora enek opo-opo, katanya. Demi Allah Kong, tenan, kata Eyang Putri. Poconge lo, pas aku lagi wudu, emang ora enek opo-opo. Waktu aku wis apik, kirai sikil, lah kok to ono sing nyeluki jenengku. Ti Sarti, Ti Sarti, tolong aku Ti. Lah aku ngomong ngono to Gong, bareng aku wis mari aku noleh. Lah kok ya pocong. Kata Mbak Putri sambil menangis. Lalu Eyang Kakung pun tidak menggubris omongan Eyang Putri. Paling kowe iki yo halu, kata Eyang Kakung waktu itu. Wis tah, tak wudu aku selontek maripe. Eyang Kakung pun dia mengambil wudu waktu itu. Lalu setelah dia selesai wudu pun, di saat dia hendak membasuh kakinya, Eyang Kakung pun merasa ada yang memanggil. Min, Parmin, tulungan aku toh Min, tulungan aku, kata seseorang. Eyang Kakung pun mencari arah sumber suara tersebut. Lalu dia pun kaget di saat di belakangnya nampak seorang pocong dengan tubuh yang mengerikan, wajah menghitam, tapi tidak jelas pemilik wajah itu. Suaranya nampak Eyang Kakung kenal, tapi Eyang Kakung pun tidak mengingat siapa pemilik suara itu. Eyang Kakung yang sejatinya lebih berani daripada Mbak Uti, dia pun menanyai pocong tersebut. Kowe iki sopo? Arep njaluk tolong opo? Kata Eyang Kakung waktu itu. Tolong Min, tulungan aku, katanya waktu itu. Piye caraku nulung awakmu? Belum sempat Eyang Kakung mengatakannya, pocong itu pun sudah menghilang, pergi dari pandangan Eyang Kakung. Astagfirullahaladzim, kata Eyang Kakung tersebut. Dia lalu mengambil wudu lagi, baru dia masuk ke dalam rumah. Mbok, koyone tenan Mbok,
pancene ono pocong. Aku ngerasa kampung iki gak aman maneh, Mbok. Eling kejadian waktu ono bocah sing dipateni karo begal terus mayite ora ketemu. Poconge kan nyeteri kampung iki, neror kampung kene. Semut delok iku mau podo ambek sing tak delok sik tasan, kata yang kakung. Loh, piye kok maksudmu? Maksudmu kowe diketoni pocong kuwi? Kan aku ora bijo, kata yang putri. Cuman aku ora ngerti kuwi sapa. Kayane aku kenal suarane to, Mbok. Aku yo ngono kong. Suarane kaya kenal, cuman aku yo lali ki sapa to yo, kata yang putri waktu itu. Lalu kita pun berusaha melupakan kejadian ini. Ibu yang mendengarkan dari kamar. Ibu pun lalu masuk ke dapur dan ikut nimbrung. Sajane aku ya wis ditemoni to karo pocong kuwi, kata ibu. Tenane to, Ndar? Kok kowe ora ngomong? Ya kabeh ngomong gua apa to, Mbok? Lah wong iku mambengi aku keblet nguyuh. Bengi-bengi lah kok to. Aku ono kaya saya sing ngundang. Pas tak delok yo persis kaya ngono kuwi ceritane. Dek nyuluki aku. Sundari, wis suwi to, Nduk. Kowe ning kene. Tulungen aku to, Nduk. Jare ngono to, Bu. Aku kan tapi wonge ora koyo sampean, bengak-bengok, kata ibu waktu itu. Wancene kowe turunan bapakmu, kata yang putih. Aku hanya tersenyum saja melihat perdebatan ketiga orang ini. Keadaan rumah pun sudah mencair dan sudah agak mendingan. Nendi bapakmu, Nduk? Ndak tahu aku, Mbak Kung. Kemana, Bu, Bapak? Alah, kok ngurusi Jatmiko. Jatmiko elek wis ning kampung, hobine nglayap, nemoni kanca-kancane. Kata Audi. Wis bene to. Kapan maneh to Bapak mono ning kene? Iya. Bene melepas rindu karo kanca-kancane, kata yang kakak. Pagi ini pun cuaca sangatlah cerah. Sudah tidak berkabut seperti beberapa hari yang lalu. Matahari pun bisa menembus di antara pohon-pohon, bahkan sampai menembus teras rumah kami yang memang sedang menghadap timur. Aku dan kakek pun seperti biasa, kami menikmati pisang goreng dan juga kopi manis di teras sambil melihat orang lalu lalang pergi ke sawah. Lalu nampaklah Lek Pardi, tukang sayur yang dia pun mendorong gerobaknya sambil menjajakan sayurnya. Dia pun berhenti di depan rumah kami. Nur, sayur wong, kata Lek Pardi waktu itu. Ibu pun dari dalam rumah, dia keluar hendak membeli sayur. Kemudian nampak Lek Ra, Mbak Mira, Mbak Kopsa. Mereka berempat sedang memilih-milih sayur dengan asiknya. Tiba-tiba pun Mbok Jem datang. Dia bercerita, "Jan, mambengnya aku apes tenan to yo," kata Mbok Jem. "Apes ngopo to, Mbok?" kata Mbak Mira. "Lah, aku mari wudu sholat isya lah. Lah kok ditemoni pocong to yo. Nyeluki jenengku. Lah aku kan yo
mlayu ora karu-karuan toh. Wah, seumur hidup aku ora tau diketuni pocong moro-moro. Ono sing ngeluki jenengku, Jem. Kancaku, Jemati. Tulungan aku ti. Tulungan to, Jem. Lah tak pikir sapa to sing njaluk tulung. Lah kok tak toleh. Tibake pocong, ya Allah. Kata Mbok Jem. Masa to, Mbok? Tenan. Mbak Mira yang suaminya pun sedang pergi keluar kota. Dia pun nampak ketakutan. Waduh Mbok Jem, ojo medeni aku toh. Lalu dari dalam rumah Eyang Uti pun ikutan nimbrung. Aku mambengi yo ditemoni yo Bapane yang kakung kaya juga yo ditemoni pas maghrib mari wudu. Kata Eyang Uti. Tenane toh? Mosok toh? Kata Lira. Iya. Nawang aku berwudu lama ono sing ngundang jenengku. Ti Sarti, tulungan aku Toti. Lah aku ngomong ngono, bareng tak toleh laku ya pocong toh. Aduh, koyone kampung iki ora aman maneh iki. Koyone kejadian bocah sing mati biyen ono maneh iki. Pasti ono kejadian aneh-aneh. Kata Lira. Lah kuwi masalahnya aku iki ora ngerti toh. Iku sopo? Tapi kok kenal awak dewe? Kata Yang Muti waktu itu. Suarane tak iling-iling koyok Mbok Tun. Ngawur. Mbok Tun isi urip kok dadi pocong piye to? Kata Lira. Ya kan aku ngomong koyo. Tapi wis rong dino iki ora ketok Mbok Tun ya. Biasane kan dekne iki kan dodolan pete, kadang-kadang yo iwak ngono kae. Kok iki ora nampak toh? Iya, wis rong dino iki ora ketok Mbok Tun. Ning ndi toh? Lah ya mbuh loro apa piye ya? Akhirnya pun perdebatan di tukang sayur itu bubar juga. Lek Pardi yang mendengar cerita dari kami pun, dia ceritakan kembali kepada orang-orang dengan begitu cepatnya. Sampai menyebarlah seluruh kampung. Cerita bahwa tadi malam ada pocong yang sedang memperlihatkan dirinya kepada Mbok Jem, Yang Muti, Ibu dan juga Mbak Kakung. Tapi ternyata banyak juga yang ditampaki oleh pocong tadi malam. Ada sekitar 7 orang. Setidaknya itu yang Mbak Uti ceritakan. Teror pocong pun sudah merebak semua kampung. Orang-orang pun pada ketakutan saat itu. Usiaku yang saat itu memasuki 20 tahun. Cerita itu pun sangatlah jelas aku dengar. Setiap memasuki azan maghrib pun, suasana desa kami begitu hening sekali. Tidak ada seorang pun yang berkeliaran ataupun membuka pintu. Karena begitu heningnya, pocong ini pun mulai meneror warga dengan cara mengetuk pintu rumah mereka. Awalnya ada Mbak Mira yang selalu ditinggal oleh suaminya keluar kota saat itu. Dia dengan anaknya yang kecil tidak berani keluar rumah saat maghrib tiba. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ketika Mbak Mira bertanya siapa, dia pun diam saja, tidak menjawab apa pertanyaan Mbak Mira. Dia hanya mengetuk pintu lagi.
Sampai akhirnya pun Mbak Mira gregetan karena orang itu tidak pernah menjawab katanya. Ketika Mbak Mira membuka pintu itu pun dia terkaget karena ada sosok pocong di sana. "Oh, pocong!" kata Mbak Mira waktu itu. Jujur saja teriakannya sampai terdengar sampai rumah. Lalu dia pun tergeletak pingsan. Orang-orang pada berdatangan ke rumahnya. Semua menunggui Mbak Mira yang sedang pingsan. Dan semua orang pun pada panik karena mendengar teriakan Mbak Mira yang menyebut kata pocong. Sejak itu, suasana kampung malah seperti diteror oleh pocong tersebut. Lalu ada kisah lagi. Ketika Kang Man, dia lagi jaga pos kampling. Dia melihat Mak Tun yang berjalan dengan membawa tampah seperti biasanya. Dan juga dia sedang menggendong Rinci. Kang Man yang melihat Mak Tun berjalan, dia pun menyapa Mak Tun. "Lu Mak, arep neng dito? Arep neng pasar po piye?" Mak Tun pun menjawab, "Ora le." "Lah, arep neng dito Mak? Wong jam 11 bengi yo kloyongan." Kata Le Agus, "Iki mau emak teko omahe mbok jem." Kata Mak Tun, "Walah Mak, iya. Kowe arep jajan ora?" Mak Tun menawari Kang Man dan juga Le Agus. "Wah, yo arep to Mak," kata Le Agus. Le Agus pun turun dari ronda. Dia menghampiri Mak Tun. Lalu Mak Tun pun memberi kue itu. Lalu tiba-tiba Mak Tun yang awalnya dia membawa tempe dan berwujud seperti Mak Tun, sekarang pun berubah menjadi sosok pocong. Lalu dia pun berkata, "Gus, tulungan emak ya Gus, tulungan emak." Katanya waktu itu Agus yang melihat perubahan Mak Tun dari sosok manusia menjadi pocong pun dia lari tunggang langgang. "Pocong, Mak Tun tadi pocong," katanya waktu itu. Sedangkan Kang Man pun yang kebingungan juga dia lari tunggang langgang mengikuti arah Agus. Le Agus dan juga Le Man, mereka sampai membunyikan kentongan saat itu. Sampai akhirnya pun semua warga mengetahui jika yang menjadi pocong adalah Mak Tun. Tapi bagaimana mungkin? Mak Tun kan masih hidup. Lalu kenapa pocong itu menyerupai Mak Tun? Kata semua orang waktu itu. "Lah iya, kan aneh banget. Mak Tun kan isi urip toh ya." "Lah terus ngopo kok pocong kui menyerupai Mak Tun?" Pertanyaan itu pun banyak sekali dilontarkan oleh orang-orang. Karena pocong Mak Tun sudah begitu menyerbak di seluruh kampung. Tapi yang mereka tidak sadari, sudah 4 hari ini Mak Tun tidak pernah kelihatan. Keesokan harinya pun masihlah jam 5 pagi saat itu. Suasana yang begitu dingin dan orang pun baru turun dari surau. Tapi terdengar teriakan Le Gantri berlari sambil teriak-teriak, "Onok mayit, onok mayit, onok mayit, tolong onok mayit neng kali." Teriakan Le Gantri
membangunkan semua orang saat itu. Sebagai orang kampung, jam segitu memang semua sudah bangun. Tapi mereka kan masih sibuk di dapur. Tapi mendengar teriakan Lik Gantri, semuanya mereka berlari ke arah Lik Gantri. "Ono apa, Lek? Ono apa?" tanya semua orang. Begitu juga dengan aku, Mbah Kakung, Mbah Utri, dan juga ibu dan bapak. "Ono apa, Lek? Sati mati ono neng kali," kata Lik Gantri waktu itu. "Hah? Mati? Kok iso?" kata yang lain. Ayo tolong. Sati ini sopo? Sati anak Mbok Ra?" tanya ibu waktu itu. "Iya Sun, Sati anak Mbok Ra." Aku pun terkaget. Karena Sati adalah temanku waktu kecil. Dia terkenal memanglah sangatlah bandel. Tapi aku tidak menyangka dia meninggal di sungai. Dan kenapa pun kita belum tahu. Nampak Mbok Ra, dia sangat menjerit histeris saat itu. Saat mendengar anaknya meninggal di sungai, dia pun berlari sambil menjinjing jaritnya. Di belakang Mbok Ra, nampak Mbak Uti, dia menyusul Mbok Ra sambil menenangkan, karena Mbok Ra dia sangat menangis histeris. Mbak Uti sebisa mungkin untuk menenangkan Mbok Ra waktu itu. Bapak, ibu, aku, Eyang Kakung, semuanya berlari menuju arah sungai. Begitupun juga dengan semua warga yang mendengar teriakan dari kami semua. Di sungai itu nampaklah mayat Sati yang tengkurap dengan tubuh yang sangat mengerikan. Banyak sekali luka tusukan di perut, di wajah, di jantungnya. Entah siapa yang melakukan ini. Kami pun belum mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat movie semuanya. Maaf ya udah 2 hari ini aku gak bisa tayang karena ada beberapa kesibukan. Oke teman-teman, thank you banget. Untuk yang kemarin aku belum bisa melanjutkan ceritanya ya. Ini ada cerita baru yaitu Pocong Matun. Ceritanya juga sama serunya dengan Susuk Pemikat Sang Penari. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan cerita tersebut. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. Jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena cuaca akhir-akhir ini sangatlah buruk gitu. Banyak sekali yang tumbang termasuk saya. Oke, thank you banget. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.